Shalom, puji Tuhan. Senang banget kembali aku boleh hadir di tempat ini. Tidak bosan-bosannya kalian ya melihat wajah saya. Kayaknya belum lama ya aku kesini dan kita sungguh bersyukur teman-teman di dalam anugerah Tuhan ya. Nggak berasa kayaknya kita udah berada di akhir bulan September, benar? Bentar lagi kita akan disibukkan dengan Natal tentunya. Nggak berasa ya guys. Benar-benar 2023 bisa berjalan begitu cepat, apalagi pasca pandemi itu juga sesuatu yang kita nanti-nantikan, benar gak sih? Dan akhirnya kita bisa ngerasain juga ya, bisa kemana-mana lebih nyaman, lebih bebas ya, walaupun ya harus bermasker juga ya, karena bukan pandeminya tapi polusinya ya jadi masalah gitu. Tapi aku percaya kita semua ada dalam keadaan yang bersukacita, amin. Kita semua dalam keadaan yang penuh dengan ucapan syukur karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dan aku bersyukur banget setelah sekian lama kalau pelayanan di NLC itu sendirian biasanya. Nah kali ini aku bareng sama istri aku, sama Kadita, sama Emily juga. Nah ini keluargaku, jadi aku sungguh bersyukur ya bisa melayani bareng-bareng mereka juga. Nah teman-teman, pada pagi hari ini aku akan bawakan sebuah tema yang tentunya masih berhubungan dengan thought revolution atau revolusi, kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental gitu ya. Nah kita akan bicara tentang renewing of mind teman-teman. Bilang sama aku, renewing of mind. Ya tentunya revolusi mental itu sama artinya dengan pembaharuan budi. Ada sebuah pemikiran yang harus diubah di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya karena sejatinya menjadi seorang Kristen tuh bicara tentang apa sih? Kita seringkali terjebak sesuatu yang sifatnya aksesoris. Ya misalkan menjadi Kristen artinya kita pakai kalung segede gaban ya, masih angkatannya masih ngerti gaban ya. Gaban tuh artinya wah, robot yang gede gitu kan. Atau pakai kaos rohani ya, dulu beberapa waktu terakhir tuh kaos Messenger, kalau kaos Kristen tuh kayaknya wah keren banget gitu. Kekristenan gak cuma bicara tentang aksesoris di luar ataupun liturgi, bagaimana kita worship, bagaimana kita nyanyi, bagaimana kita mengadakan sebuah seremoni ibadah. Tapi yang namanya kekristenan esensinya itu bicara tentang pembaharuan budi teman-teman. Bagaimana pola pikir kita, bagaimana nilai-nilai yang kita miliki, bagaimana budaya kehidupan kita, itu adalah budaya yang mencerminkan budaya kerajaan Allah. Nah ini yang menjadikan kekristenan itu tidak sesimpel itu teman-teman ya. Karena yang namanya mengalami pembaharuan budi itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Nah kita akan baca ayatnya dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, boleh di next. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua sudah ada di layar. Kita baca bersama 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah tentunya teman-teman sudah sering membaca ayat ini, sering merenungkan tentang ayat ini. Tapi ada satu hal yang aku mau garis bawahi ya, itu aku cetak miring di sana, kata berubahlah oleh teman-teman. Nah kata berubahlah oleh itu berasal dari bahasa Yunaninya metamorphoste. Bilang sama aku, metamorphoste. Pasti pernah dengar istilah metamorfosa ya di dalam pelajaran IPA biologi ya, perubahan dari ulat menjadi kepompong lalu menjadi apa? Kupu-kupu ya, layaknya persahabatan ya, bagai kepompong. Nah, tentunya perubahan dari ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu itu kan tidak terjadi dalam satu malam, teman-teman. Ya, itu ada sebuah proses yang harus dilewati. Begitupun dengan seseorang yang mengalami pembaharuan budi itu juga melalui sebuah proses. Makanya kata yang digunakan dalam bahasa Yunaninya itu metamorphoste, teman-teman. Benar nggak sih untuk kita menanggalkan pola pikir kita yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesesatan, lalu kita mulai
menginput nilai-nilai yang baru, yang sesuai dengan kerajaan Allah itu nggak gampang, teman-teman. Ya nggak sih? Apalagi kita sudah bertumbuh dengan background keluarga yang memberikan nilai-nilai belasan tahun, bahkan sudah sampai puluhan tahun kita udah kuliah, kita udah kerja, udah berkeluarga bahkan. Lalu di tengah perjalanan hidup kita bertemu dengan Yesus dan Yesus membawa nilai-nilai yang baru. Wah, untuk berani menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru itu nggak mudah, teman-teman. Ya, sama seperti kita punya komputer, ya, untuk kita mau memasukkan program yang baru, kita mau mendownload sesuatu, ya, file, aplikasi untuk kita miliki di gadget kita atau di komputer kita. Biasa yang kita perhatikan awalnya apa, teman-teman? Halo? Memorinya cukup nggak? Benar nggak? File data yang sudah ada di dalam komputerku ini cukup nggak untuk menerima yang baru? Lah kalau ternyata didapati bahwa filenya itu penuh, datanya penuh, apa yang perlu dilakukan? Pertama-tama, beli eksternal. Wah, itu jalan pintas ya, tapi kayaknya nggak cocok sama analogi saya. Jadi bukan beli eksternal, kita hapus dulu mana yang nggak penting, ya kan? Kita deletein foto, video yang udah ini jadul nih, udah nggak kepake, ya udah hapus. Baru bisa download yang baru. Dan untuk download yang baru itu kan juga apa? Ada proses loadingnya kan? Nggak tiba-tiba oke, gue install nih 0, tiba-tiba 100%. Kan lewatin 5%, 10%, 15, 20 dan seterusnya, teman-teman. Nah, inilah yang perlu kita pahami sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa untuk memiliki pembaharuan budi itu bukanlah sesuatu yang instan. Ya, jangan sampai kita selalu berpikir, oh kan kemarin kita baru ngadain camp, kita baru ngadain retret, terus anak-anak ditantang maju ke depan. Ayo yang terikat dengan pornografi, yang udah lama terikat dengan hal-hal yang negatif, maju ke depan. Ya kan, terus ditumpang tangan, manifestasi, ya kan, nangis-nangis, guling-guling gitu kan. Besok pagi dibilang, wah oke, berarti semua sudah bebas ya, semua sudah aman gitu. Nggak semudah itu, teman-teman. Kadang pikiran-pikiran negatif itu bisa muncul kembali, benar nggak sih? Ya kan? Nggak tiba-tiba, oh lupa ingatan terus kayak, oh apa itu dosa? Apa itu pornografi? Kan nggak gitu. Ya kan? Kalau udah terikat sekian lama artinya apa? Pikiran-pikiran itu bisa muncul kembali. Dan disinilah kita berjuang sama-sama, teman-teman. Orang yang tadinya mungkin medit ya, medit tuh udah levelnya di atas pelit gitu kan. Ditumpang tangan nggak tiba-tiba dermawan, bagi-bagi duit, enggak. Pasti yang namanya kecenderungan untuk keep it for ourselves itu masih ada. Nah, makanya ayo kita sama-sama belajar nih untuk kita terus memperoleh pengertian sehingga pada akhirnya kita mampu memperbaharui mindset yang telah terbentuk belasan tahun. Amin, teman-teman. Ya, makanya kita mau belajar nih sama-sama. Minimal saya punya 3 poin yang saya mau bagikan. Ya, bagaimana kita mengalami yang namanya pembaharuan budi. Boleh di next slide-nya. Ya, kalau tadi kita udah aku kasih pendahuluan di awal bahwa menjadi Kristen itu artinya kita mengalami pembaharuan budi dan itu tidak terjadi secara instan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita mengalami proses pembaharuan budi itu. Nah, minimal ada 3 poin, teman-teman, yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita mengalami pembaharuan budi? Next. Adalah dengan kita mempelajari prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tercatat dalam kitab suci. Kita bersyukur Tuhan telah anugerahkan kepada kita sebuah pewahyuan. Ini pewahyuan yang khusus, yaitu Alkitab, firman Tuhan, kitab suci, teman-teman. Dan alangkah indahnya kalau kita mulai membaca, merenungkan, meresapinya setiap nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab ini, dan kita mulai coba untuk input itu di dalam diri kita. Ya, tentunya pertama-tama mengeluarkan dulu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya gini, teman-teman. Waktu kita ambil Alkitab kita dan kita mulai baca firman Tuhan, sebenarnya apa sih yang kita cari?
Halo? Apakah kita duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk baca firman-Nya dengan tujuan untuk mengenal lebih dalam siapa itu Yesus Kristus? Mengenal pikiran dan perasaannya Yesus. Ya kan, dulu ada gelang terkenal angkatan kita, WWJD, ya kan? What would Jesus do? Ya kan, menjadi orang Kristen artinya kalau menghadapi peristiwa seperti ini bagaimana Yesus bersikap nih? Pikiran dan perasaannya Yesus, kehendaknya Yesus tuh kayak gimana? Belum lagi kita pelajari lebih jauh nilai-nilai yang Yesus bawa, ya kan? Khotbah Yesus di bukit, Matius 5 sampai 7, ya kan? Terus belum lagi kitab Injil tentunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kita sedang belajar teman-teman, nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus bagikan dan juga Yesus hidupi. Amin. Itu maksud dan tujuan kita membaca Alkitab. Jangan kita membaca Alkitab hanya sekedar untuk apa biasanya? Memvalidasi perasaan kita. Kalau kita lagi bermasalah, ya kan? Lagi punya pergumulan, Tuhan ngomong dong sama aku dalam nama Yesus, gitu kan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah. Ini bukan ayatnya. Cari lagi ayat yang lain. Dicocok-cocokin sama perasaan kita. Ya, saya memang tahu Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa bicara dan memberikan kita kekuatan. Tapi kan masa kita setiap baca Alkitab cuma pengen cari pembenaran, teman-teman, untuk membuat feeling kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. No, tentunya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus Kristus, seperti apa nilai-nilai kerajaan Allah yang Dia bawa di dalam dunia ini. Amin teman-teman. Nah, yang berikutnya pasti ada obstacles. Ketika kita ambil sikap gitu ya, ambil sebuah niat untuk aku mau baca kitab suci, doa tiap hari biar tumbuh, kata anak sekolah minggu gitu kan. Tapi akhirnya ada obstacles-nya. Apa teman-teman? Yang pertama tentunya kemalasan, mager, ya kan? Kita lebih suka untuk melakukan hal-hal yang lain ketimbang kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Banyak orang yang bilang, ya namanya juga orang yang sudah bekerja di dunia marketplace gitu kan, waktu kita sangat terbatas, belum lagi kalau udah punya anak istri gitu kan, banyak alasannya. Tapi buat hobi, nggak bisa diganggu. Kalau hobi mah itu beda cerita, ya kan? Nah teman-teman, saya percaya semua dari kita diberikan satu hari berapa? 24 jam. Nggak ada yang, Randy sih enak, sehari 24 jam, gua 20 jam. Waduh, kasihan banget hidup lu ya. Dikasih waktu yang berbeda sama Tuhan. Enggak dong, kita semua dikasih 24 jam sehari. Nah makanya saya mau katakan bahwa kalau kita bilang, maaf ya, aku nggak punya waktu buat Tuhan, sebenarnya kata nggak punya waktu itu bahasa lainnya apa? Bukan prioritas, nggak terlalu penting, nggak terlalu berarti buat aku. Bener nggak? Karena buat hobi, buat kesenangan yang lu punya, waduh, nonton Inter Milan itu harus dibela-belain bro. Ya kan? Kayak kemarin tuh, gue lagi pelayanan ke Bandung. Nih ngaku dosa dikit ya, jangan direkam. Direkam ya, aduh, mohon maaf. Ya kan, lagi pelayanan ke Bandung, Inter Milan lawan AC Milan, derby Milano kan. Waduh, itu nggak boleh dilewatkan. Jadi walaupun capek ya kan, masih ngerjain PPT, kita sambil nonton juga kan gitu. Kenapa? Ternyata itu sesuatu yang aku anggap penting teman-teman. Ya, dan aku percaya harusnya Tuhan Yesus jauh lebih penting dari semua itu kan. Hubungan kita dengan Tuhan harusnya lebih penting dari hobi, dari kesenangan hidup. Ya, so ayo belajar untuk sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jangan sisa-sisa, tapi memang kita prioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Ya, kemalasan, terus apalagi obstacles-nya adalah ini. Mata gue emang udah agak uzur ya. Di belakang agak kecil. Ya kan kita seusia. Ketidakrelaan untuk menanggalkan mindset yang lama, teman-teman. Iya gak sih? Salah satu yang membuat
prinsip-prinsip kerajaan Allah ini kok susah banget ya untuk diinput di dalam diri kita. Kenapa? Karena ternyata kita didapati tidak rela untuk menanggalkan mindset yang lama. Ya makanya firman Tuhan katakan, ya kan Yesus waktu bilang aku bawa anggur yang baru, orang-orang berkata enakan yang lama kali daripada yang baru, ya kan? Karena anggur makin lama makin enak gitu. Tapi kan kita harus belajar untuk menerima yang baru dari Yesus. Sekalipun apa? Kita harus menanggalkan mindset yang lama. Nah seringkali yang bikin kita gak rela apa teman-teman? Karena nilai-nilai yang baru ini ternyata bertolak belakang dari logika kita. Ataupun apa? Perasaan kita. Jadi belum masuk nih udah mentok di sini. Serius nih firman Tuhan bilang begitu. Secara hitung-hitungan matematis ini nggak masuk akal. Secara ekonomi ini melanggar prinsip ekonomi katanya gitu kan. Nggak diterima. Apalagi kalau udah bicara tentang perasaan. Enak aja disuruh ngampunin. Gua udah terluka. Nggak kan? Tuh pasti pernah tuh gitu ya. Susah banget ngampunin. Ya kan feelings kita yang bermain. Nah tapi kita harus apa? Berani untuk merelakan teman-teman. Sekalipun logika dan perasaan kita bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, ayo input dulu, masukin dulu ke dalam diri kita. Nanti kita akan lihat betapa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah ini contoh-contoh ya sehari-hari. Nilai-nilai dunia teman-teman, kita tahu semua bahwa dunia berkata kasihilah temanmu, bencilah musuhmu, benar gak? Kalau punya teman yang baik, ditemenin baik-baik. Tapi kalau ada yang jahat sama kamu, ya bales lah. Itu kan wajarnya begitu. Atau mungkin ada yang bilang, ya udah minimal jangan dibales supaya kita nggak sama gilanya sama dia, gitu kan? Itu prinsip dunia. Tapi ternyata nilai-nilai kerajaan Allah itu berkata hal yang lain, teman-teman. Tentunya kita tahu ajaran Tuhan Yesus yang begitu indah untuk kita dengar, tapi untuk dipraktekkan kayaknya beda ya. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, bahkan doakan mereka. Doakannya yang tulus ya, jangan doakannya Tuhan petir sambar Tuhan. Enggak gitu juga ya. Doanya yang terbaik tentunya. Dan ternyata bukan cuma dibilang balas dengan yang jahat atau minimal jangan dibalas. Firman Tuhan katakan balas yang jahat dengan yang baik. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, kata Rasul Paulus. Dan tentunya ini kadang ya, bukan kadang, seringkali gak masuk logika kita. Apalagi perasaan. Tapi ayo, mau belajar gak untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Karena aku percaya ada hal-hal yang besar, ada berkat-berkat yang besar. Dan berkat gak selalu bicara tentang materi yang Tuhan akan kerjakan ya, ketika kita lebih memilih untuk melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah berikutnya apa teman-teman? Nilai-nilai dunia katakan apa? Terlebih berkat apa? Memberi apa menerima? Halo? Secara dunia? Ya menerimalah, ya kan? Prinsip ekonomi dong. Ya kalau kita menerima untung, kalau kita keluar rugi. Tapi Alkitab mengajarkan kita. Rasul Paulus mengutip Tuhan Yesus, dia bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Halo? Ada yang pernah praktek demikian? Nah ini biasanya Tuhan izinkan nih waktu kita mau mempraktekkan firman ini, tiba-tiba ada yang kontak kita, ya bukan pinjol, sahabat lama katanya ya, brother gitu kan. Halo bro, shalom, apa kabar gitu. Udah lama nggak kontak, sekalinya ngontek biasanya ujung-ujungnya pinjam duit kan. Bro, sorry nih gue boleh minjem nggak? Boleh minjem cepet nggak? Gitu kan. Boleh minjem duit nggak? Katanya gitu. Secara logika kita, apaan sih nih orang? Udah nggak lama nggak kontak, sekalinya kontak minjem duit. Enggak, ya kan? Secara manusia kita bilang enggak. Tapi somehow pada momen tersebut, ya saya nggak bilang selalu ya. Oh, berarti kalau ada yang minjem harus selalu dipinjam. Enggak. Tapi kadang di momen tersebut Roh Kudus itu bisa bicara loh di hati kita. Somehow tiba-tiba ada rasa belas kasihan yang kuat di diri kita dan Tuhan gerakan kita untuk memberi.
Walaupun mungkin di momen itu kita juga pas-pasan teman-teman. Kita nggak punya banyak. But somehow Tuhan dorong kita untuk memberi. Dan waktu kita memilih untuk taat, untuk kita lebih memilih memberi di tengah keterbatasan kita, somehow Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kok merasa terberkati ya waktu kita keluar, justru waktu kita memberi ketimbang waktu kita menerima. Ada sukacita yang berbeda, ada damai sejahtera yang berbeda. Dan itu bisa teman-teman rasakan semua. Amin? Gak ada yang amin kencang? Iya. Tapi habis dari tempat ini jangan semua tiba-tiba kontak temennya ya. Kata pastor tadi terlebih berkat memberi, kutip Alkitab lagi. Aduh, ntar gue dicariin sama teman-teman lo ya. Itu ya, berikutnya, terlebih berkat memberi daripada menerima. Terus nilai-nilai dunia bilang apa? Carilah kekayaan dan kesuksesan secara duniawi. Benar kan? Di dunia kita hari ini, kita ini sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu. Kita sedang comparing and competing. Terakhir kali aku datang ke tempat ini, aku bahas banyak tentang hal tersebut, comparing and competing. Itu sistemnya dunia. Kita diajak berlari menuju ke perlombaan tersebut. Tapi ternyata nilai-nilai kerajaan Allah mengingatkan kita bahwa jangan-jangan kita ada di perlombaan yang salah, teman-teman. Karena dunia sedang mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan secara duniawi, sedangkan kita, kata Alkitab apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perlombaannya kita. Nah, jangan-jangan kita selama ini on the wrong race. We're running on the wrong race. Kita sedang mengejar apa yang dunia kejar. Tapi jangan fatalistis juga ya teman-teman. Oh ya udah kalau gitu kita carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain biar kerja. Saya semedi di gua gitu ya. Saya cari Tuhan, cari. Enggak gitu juga konsepnya. Ya. Artinya kita tidak menghalalkan segala cara teman-teman untuk memperoleh itu semua. Udahlah. Zaman sekarang gimana mau hidup kalau enggak colong-colong, ada kesempatan ambillah, ya kan? Enggak ketahuan kok, enggak ada yang tahu juga. Tapi kita belajar untuk mendahulukan kerajaan Allah. Berarti kita mau punya integritas. Kita mau hidup sesuai dengan nilai-nilai kejujuran. Amin teman-teman. Sekalipun mungkin bagi dunia, aduh rugi banget lu di posisi itu, lu bisa dapat banyak. Udah sikut aja tuh saingan lu, udah fitnah aja, lu dapat posisi yang terbaik kok. Itu kata dunia teman-teman. Tapi itu gak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi kita juga percayakan bahwa ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, ada kelanjutannya ya enggak? Maka semua akan ditambahkan kepadamu. So kita gak perlu khawatir. Tuhan yang bela, amin. Tuhan yang jamin kok hidup kita. Ya, ketika kita lakukan yang terbaik, bukan karena kita takut, oh orang-orang mengejar itu, apa yang dunia kejar, gua gak mau kalah sama mereka. Kita bukan didorong oleh rasa takut, intimidasi, nanti gua makan apa, no. Kita melakukan yang terbaik sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kelihatannya sama-sama kerja keras, tapi motivasinya jauh berbeda teman-teman. Dan itu yang akan dipandang berharga, itu yang akan bermakna di mata Tuhan. Amin. So itu yang pertama. Mempelajari prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tercatat di dalam kitab suci. Yang kedua teman-teman, kita perlu untuk menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kenapa demikian teman-teman? Karena manusia dengan logikanya mereka, dengan akal budinya mereka, ditambah manusia ini telah jatuh ke dalam dosa, itu pikirannya begitu liar teman-teman. Kadang mereka membiarkan logikanya mereka itu menguasai diri mereka, sehingga apapun yang mereka bisa pikirkan, walaupun itu bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dia bilang, logika gue bilang ini yang benar. Ya. Maka 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan apa?
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya kan? Di tengah generasi hari ini dengan arus informasi yang begitu deras. Dikatakan zaman ini adalah zaman postmodern, di mana semua nilai-nilai ya kan yang dianggap sebagai kebenaran itu bahasanya didekonstruksi, ya kan? Dipertanyakan. Akhirnya kalau kebablasan, bahkan nilai-nilai yang memang sudah benar, yang sudah nggak bisa diganggu-gugat pun ya dikulik-kulik juga kan. Maka nggak heran orang bisa sekolah teologi tinggi-tinggi, STH, MTH, bahkan sampai doktor, profesor. At the end of the day, kesimpulan dari pembelajaran yang selama ini saya jalani, ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Wah, bisa tuh begitu. Kesimpulannya Yesus bukan Tuhan. Apa itu Tritunggal? Wah kan, dikulik-kulik lagi ya kan. Atau bahkan lebih jauh lagi, kesimpulannya apa? Ternyata Tuhan itu hanya mitos buatan manusia gitu kan. Buat nakut-nakutin supaya dunia ini bisa berjalan dengan tertib. Wah kan, teori konspirasi. Wah, saya mau bilang teman-teman ya, itu sebenarnya bukan teologi, tolologi. Karena orang belajar tentang Tuhan, kok ujung-ujungnya malah menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada, ya kan? Artinya apa? Bukan kita nggak boleh pakai logika, bukannya kita nggak boleh pakai rasio, tapi jangan jadikan rasio dan logika kita sebagai Tuhan. Jangan menuhankan logika dan rasio kita. Ya, bukan artinya kita nggak boleh berpikir kritis dan mempertanyakan iman Kristen. Boleh banget dan sangat boleh. Nggak ada kan yang datang sama Kamerik gitu terus tanya, bro ini arti ayat ini apa sih, kok Yesus kayaknya membingungkan. Jangan menista Tuhan kita. Jangan tanya yang aneh-aneh, tanya yang gampang-gampang. Wah, enggak lah, bro Merik pasti diajak diskusi mau. Dan begitulah seharusnya kekristenan. Jangan kita anti terhadap pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau nanti anak-anak kita punya yang sudah mulai punya anak usia gen alpha ya kan, Dominic 9 tahun dengan pertanyaan yang ajaib-ajaib. Kadang kita sampai mikir, ini anak dapat ide dari mana ya pertanyaan ajaib seperti ini. Tapi ya kita harus perlu untuk berusaha menjawabnya, sekalipun kita mungkin belum punya jawabannya, bilang aja ya, Papa cari tahu dulu ya Dom. Papa googling dulu nih, Papa juga nggak tahu jawabannya. Tapi kita harus memberikan ruang teman-teman juga bagi mereka yang bertanya, bagi mereka yang berpikir kritis. Karena bisa jadi gini teman-teman, dari pikiran-pikiran yang kelihatannya kritis, kelihatannya liar, bisa jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ketika dia menemukan jawabannya, di situ imannya bertumbuh secara signifikan. Itu bisa terjadi teman-teman. Coba di Yohanes 14 ketika Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa, ya kan? Pasti teman-teman pernah baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Aku akan pergi ke sana menyediakannya bagimu. Murid-murid mulai bertanya-tanya, ini apa sih maksud Yesus? Dan seperti biasa Thomas, si skeptis itu kan, yang suka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemikirannya kritis itu, dia bertanya sama Yesus, jalannya lewat mana? Kita nggak tahu jalannya. Mungkin murid-murid yang lain, Thomas apaan sih gitu kan, pertanyaan lo gitu kan. Tapi justru dari pertanyaan tadi di Yohanes 14 ayat 6, di situ kan ada ayat yang sangat terkenal. Dari pertanyaan Thomas, Tuhan jalannya itu lewat mana? Tunjukkan kepada kami. Ayat 6 Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin Yesus gak akan ngomong gitu kalau sebelumnya Thomas tidak bertanya. So it's okay teman-teman. Sekali lagi ya, saya bukan artinya menawan dan menaklukkan pikiran kepada Kristus artinya gak boleh nanya. Enggak, bertanyalah ya, dengan pemikiranmu yang mungkin kritis ya. Tapi sadari satu hal, boleh diklik sekali lagi. Sadari satu hal bahwa apa? Pikiran kita, logika kita, rasio kita sebagai manusia itu sangat terbatas teman-teman. Dan banyak hal di dunia ini yang pada akhirnya memang misteri. Dan sampai akhirnya tidak akan tersingkapkan.
Kalau mau disingkapkan nanti, kalau udah mati, udah ketemu Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan itu apa sih maksudnya? Ya kan? Ada orang yang bertanya sama aku, anak youth, Kak, Adam dan Hawa punya pusar gak sih? Kan mereka gak ada orang tuanya. Iya. Di Alkitab gak dicatat sih, cuma ya saya juga kurang tahu ya. Kalau ada pusernya kenapa, kalau gak ada kenapa gitu kan. Tapi itu pertanyaan teman-teman. Atau ada yang juga yang bertanya, ya Kak di luar planet bumi ini ada kehidupan gak Kak? Di Mars tuh ada makhluk lain gak yang hidup? Ya saya bukan peneliti area 51 ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya juga nggak tahu. Kalau kamu punya ketertarikan ya nggak apa-apa, kulik-kulik. Tapi jangan sampai akhirnya kebablasan ya kan. Apa yang perlu dikulik kamu nggak kulik, yang nggak disuruh malah dikulik gitu kan. Makanya si Musa di Ulangan pasal yang ke-29 ayat 29 dia berpesan kepada bangsa Israel saat itu. Dia bilang gini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Kalau lu punya ketertarikan, iya gak apa-apa, tipis-tipis dipelajarin ya. Tapi jangan sampai justru yang disingkapkan bagi kita, yang dinyatakan bagi kita yaitu hukum, perkataan hukum Taurat ini justru kita tidak pelajari dan kita tidak teruskan itu kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita. Amin teman-teman. Ini kita bersyukur loh, Alkitab ini bisa ada di pangkuan kita dengan begitu bebasnya. Ini privilege buat kita. Tuhan itu sedang mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya kepada setiap kita. So ayo kulik apa yang perlu dikulik ya. Tapi kalaupun emang punya keterangan, sekali lagi ya, gua nggak ngelarang, silakan. Tapi jangan sampai yang penting justru kita lewatkan teman-teman. Amin. Itu yang kedua. Kita menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami pembaharuan budi? Pada akhirnya semua pengetahuan yang kita punya itu, nilai-nilai kerajaan Allah yang telah kita pelajari dan telah kita renungkan harus dihidupi, teman-teman. Ya, menghidupi nilai-nilai kebenaran yang kita percayai. Teman-teman pasti pernah dengar khotbah ini tentang dua macam dasar. Ada rumah yang dibangun di atas batu dan ada satu rumah lagi dibangun di atas pasir. Apa kata Tuhan Yesus? Rumah yang didirikan di atas batu, ketika ada badai, ada topan menerjang, rumah itu tetap teguh berdiri. Sedangkan sebaliknya yang dibangun di atas pasir, rumahnya mengalami kerusakan yang parah. Lalu Yesus katakan apa? Yang mendirikan rumah di atas batu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan yang satunya lagi yang mendirikan rumah di atas pasir adalah mereka bukan cuma mendengar, bahkan mengerti namun tidak melakukan. So teman-teman jangan puas hanya karena aku kan udah dengar, aku kan udah ngerti. Tapi kalau gak dilakukan itu sama dengan rumah di atas pasir. Lalu apa bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka pun hatam, ya kan? Kitab suci mereka tahu. Tapi bedanya apa? Mereka tidak melakukan. Dan itu yang Yesus tegur dari mereka. So teman-teman jangan puas hanya karena kita sudah menjadi pendengar firman yang baik, apalagi sudah menjadi pemberita firman. Wah ini gawat juga nih. Kadang ada nih yang model begini. Ya, ini sebuah kisah nyata. Ada seorang hamba Tuhan, ternyata dia penyuka sesama jenis. Iya. Dan ada temennya Muslim. Nah temennya ini temanku. Ya jadi jangan kepo ya. Pokoknya ada kisahnya gitu. Nge-gym bareng si temanku ini sama si hamba Tuhan itu. Dan temannya tahu bahwa dia seorang pengkhotbah tapi juga seorang penyuka sesama jenis. Terus ditanya dong sama temanku ini dengan polosnya yang non-Kristen ini, lu dakwah kemana-mana tapi kok malah melakukan dosa juga gitu kan. Ya karena secara umum kan agama manapun bilang itu juga perilaku dosa kan. Tapi apa yang dia bilang?
Yang penting kan yang gue khotbahin bener. Hidup gue beda lagi. Waduh, keren banget tuh. Pengen disambit dumbbell gitu kan. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Kadang orang merasa diri sudah menjadi pemberita firman sampai akhirnya dia lupa. Semua itu menjadi sia-sia kalau tidak dilakukan. Selesai ibadah jangan ada yang nyamperin aku ya. Siapa sih kak? Yeah. Jiwa keponya kan langsung meronta-ronta ya. Kalau tidak dilakukan itu menjadi sia-sia teman-teman. So pada akhirnya nilai kebenaran tidak boleh hanya dijadikan sebatas informasi, namun harus sampai mentransformasi. Nah ini kalau di Instagram nih nge-rhymes ya, buat Pastagram nih asik buat diposting. Ya bukan sebatas informasi tapi harus sampai apa? Mentransformasi kehidupan kita. Dan pembaharuan budi itu harus sepaket sama dihidupi teman-teman, sebuah kehidupan yang menghidupi nilai-nilai tersebut. So teman-teman belajarlah setia dalam ketaatan-ketaatan yang kecil. Amin. Mungkin kelihatannya perintah Tuhannya simple, ya nggak ada exposure, nggak ada yang ngeliat gitu. Tapi nggak apa-apa, lakukanlah itu dengan setia. Appreciate and celebrate small steps, langkah-langkah kecil di dalam ketaatanmu. Di saat kamu berjuang menghidupi kebenaran firman Tuhan, nggak apa-apa. Ya, ayo belajar menghargai setiap progres yang ada walaupun mungkin nggak terlalu signifikan. Dan sekalipun kamu jatuh, jangan menyerah. Dan jangan putus asa. Namun segeralah bangkit kembali. Amin. Ya, jangan sampai aduh gue udah gagal nih menghidupi kebenaran, gue jatuh lagi ke dalam dosa dan akhirnya kita menyerah. No, bangkit kembali. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa mengasihi kita. Amin. Ya, saya tutup dengan ini teman-teman. Seringkali yang membuat pola pikir kita ini menghambat kita untuk bertumbuh apa sih? Kita seringkali berpikir gini, waktu kita awal-awal bertobat, kita terima Tuhan Yesus, cinta mula-mula, kita menganggap kayak oh Tuhan tuh sayang banget sama saya. Saya bisa ngerasain bahwa kasih Tuhan itu begitu berlimpah dalam kehidupan saya. Dan ketika di dalam perjalanan kita mulai beribadah, kita mulai pelayanan, ya kan? Kita mulai mengerti kebenaran. Terus di dalam perjalanan tadi akhirnya justru kita juga jatuh ke dalam dosa. Lalu kita mulai membangun sebuah asumsi, sebuah pemikiran bahwa oh Tuhan kayaknya udah mulai gerah nih ngeliat gue. Kayaknya Tuhan udah gak sesayang itu sama gue. Tuhan tuh ngelihat kita dengan mata yang sinis dan bilang, ayo jatuh lagi ya. Ayo gitu kan. Terus kayak Tuhan sayangnya tuh berkurang kepada kita gitu. Terus kita berpikir kalau kita semakin taat, sayangnya Tuhan bertambah sama kita. Saya mau kasih tahu satu hal teman-teman, sayangnya Tuhan sama kita itu gak berubah. Sayangnya itu stabil, nggak bertambah waktu kita berhasil taat dan nggak berkurang waktu kita gagal taat. Kasihnya tuh sama kita. Amin. So nggak ada alasan bagi kita udahlah Tuhan kayaknya udah nyerah sama aku, Tuhan udah nggak peduli sama aku. No. Itu asumsi kita sendiri. Tapi justru Tuhan tetap mengasihi, Tuhan siap untuk memeluk kita kembali, mengangkat kita kembali untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Untuk terus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di setiap langkah kehidupan kita. Dan itulah Tuhan yang kita sembah teman-teman. Amin. So slide terakhir, ini beneran tadi terakhir, ini lebih terakhir. Selamat bertumbuh teman-teman dalam pembaruan budi. Bagi manusia itu tentunya mustahil, sulit, tidak mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, Roh Kudusnya di dalam kita, ya. Dan juga anugerah Allah yang menopang, mensustain kehidupan kita, maka kita akan bisa terus berjalan di dalam proses pertumbuhan pembaharuan budi ini. Amin buat firman Tuhan.